Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Scorpio ya, terkait pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simpel sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini aku rasa 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Scorpio. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Scorpio, terkait pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Apa yang ingin gaya sampaikan kepada kamu? Beri saya 10 kartu untuk Scorpio. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Kartu pertamanya Three of Pentacles, The Devil, The Chariot, Three of Swords, okay, Knight of Cups, Two of Swords, Ace of Wands, okay, Strength, masih positif, dua lagi. Oke, Queen of Wands, dan terakhir ada Eight of Swords. Thank you untuk kartunya, dan ini bottom of the decknya ya untuk kalian Scorpio, terkait pesan gaya untuk kamu di bulan November 2021. Oke, kalau aku lihat dari energi kartunya ya Scorpio, dimana di sini sih aku lebih ngelihat kamu harus hati-hati ya. Cuman saya seneng sih, ternyata kamu orangnya nggak mudah baper ya, nggak mudah terbujuk dengan rayuan, dan kamu orangnya penuh kehati-hatian. Di sini apa yang kamu pikirkan, yang menjadi insting kamu, tebakan kamu itu ternyata emang benar banget malah. Jadi di sini tuh ya ada yang mencoba mendekati kamu, dan diri kamu merasa tuh kayak yang nggak yakin sama orang ini ya, karena dari awal pertemuan, perkenalan, dia hubungi kamu entah lewat media sosial atau mungkin dari via chat, itu tuh omongannya itu menurut kamu itu terlalu kayak banyak menggodanya ya. Mungkin kayak ngomong, ih kok ganteng banget, ih kok cantik banget, kayaknya itu mulu yang diomongin ya, ngomongin soal fisik terus ya, yang dimana tuh kayak kesannya itu kayak flirty atau menggoda ya. Kalau orang yang benar-benar sayang sama kamu kan tentu yang ditanya itu kan keseharian kamu ya, tentu kepribadian kamu juga dia bakal mau cari tahu ya, intinya pasti mau cari tahu tentang kamu. Tapi kalau begini, ibarat kata ya, setiap saat omongannya menjurus ke fisik mulu, ngegoda mulu, ya kamu jadi wanti-wanti bertanya-tanya tiap hari komunikasi. Mungkin kalian udah ketemu melakukan kencan, tapi kamu ngerasa tuh kayak ada sesuatu yang benar-benar dia sembunyikan ya, dan kamu tahu kelihatannya orang ini tuh udah punya pasangan atau mungkin kayak punya niatan nggak baik gitu ke kamu
Oke, Scorpio. Dan memang kalau aku lihat dari energi kartunya di sini, itu memang benar. Dia udah punya pasangan. Itu benar sekali. Ya, entah dia sudah menikah atau belum, intinya dia tuh udah punya pasangan. Cuma mungkin gak di-up di medsos atau gimana ya. Atau mungkin dia diam-diam, bisa aja di-up di medsos, mungkin kamu di-hide. Nah, sekarang banyak banget orang pelaku selingkuh tuh kayak gitu. Nge-hide status, nge-hide foto dari teman kayak gini. Kan bisa lewat WhatsApp, bisa lewat IG, bahkan Facebook aja bisa dipilih loh. Ya, buat ibarat kata kalau kita update foto atau update status. Tahu kan cara-caranya kan? Saya juga waktu itu dulu tuh nggak tahu ya. Cuman karena sering ngedapatin klien yang porsinya itu sering diperlakukan begitu ya, karena katanya nggak pernah lihat status pasangannya ini itu. Nah, saya jadi ngerti dan saya coba-coba, ternyata memang bisa. Aku kira tuh di WhatsApp aja, maklum guys. Untuk FB dan IG, aku tuh emang nggak pernah nge-hide ya, dan aku tuh nggak tahu caranya. Dan ternyata setelah aku cari tahu, karena mungkin klien aku banyak yang diperlakukan begitu oleh pasangannya ya, kebanyakan mereka udah pacaran, akhirnya aku coba-coba dan memang itu benar sekali. Ternyata bisa. Aku baru tahu. Nah, di situ puncaknya. Ya, kamu mungkin ngerasa kok status dia kok jarang kamu lihat, atau mungkin kok aktivitas dia kok berhenti gitu aja ya, atau tiba-tiba kemarin-kemarin update status mulu, sekarang kok tiba-tiba beberapa bulan kok nggak pernah update ya. Jadi kamu timbul pertanyaan-pertanyaan, ini orang kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Dan itu memang benar, ini saya bisa bilang kalau ditanya orang ini bahaya atau enggak, itu bahaya. Jangankan ke kamu, perasaan dia aja nih, ke pasangan dia sendiri aja, itu tuh kayak menurut saya cuma kayak untuk menghibur dia, diri dia sendiri ya. Kayak semacam dia itu menjalani suatu hubungan kayak untuk mencari perhatian. Kalau menurut saya ya, dia butuh perhatian, tapi dia nggak mau memberikan kasih sayang dia yang tulus kepada pasangannya. Jadi itu, dia ngedeketin wanita atau mungkin ngedeketin pria ya, tergantung gender kalian apa, hanya untuk mendapatkan perhatian, hanya untuk mendapatkan kasih sayang. Selebihnya dia nggak mau memberikan itu kepada mereka ya, paling itu ucapan-ucapan palsu dan flirting aja ya. Dan di sini untung bagusnya, makanya kenapa aku bilang di awal, kamu orangnya tuh waspada sekali ya. Kamu orangnya digoda begini, diomong begitu ya, memang kamu langsung kayak baper, kayak langsung naik surga atau semacamnya ya. Kalau kamu mah kayak jadi kayak apaan sih, ilfil gitu, hampir tiap hari ngomongnya begini nih. Nah, itu kamu udah mikir data-datanya di situ. Untung bagus pemikiran kamu gitu. Coba ya, orang di luar sana diomongin begitu udah langsung naik tingkat guys. Ya, saya bukan membeda-bedakannya, tapi memang ada orang yang sifatnya itu mudah sekali bapernya, terutama wanita ya. Bukan berarti saya orangnya mudah baper, tapi kayak gimana ya, saya punya teman ya, kebetulan teman saya ini teman kuliah, dan orangnya tuh saya kasihan ya, nggak pernah pacaran, dan orangnya tuh gampang banget dimodusin ya, gampang banget, baper sekali. Kasihan, saya ngeliat sampai sekarang nggak pacaran guys, teman kuliah saya seumuran sama saya. Nah, makanya jadi orang itu ya, kita tuh harus membedakan kondisi, mana yang serius, mana yang ucapannya itu beda ya. Dan di sini untungnya kamu nggak kena lah hal-hal flirting semacam itu ya. Bukan seneng, tapi justru kamu tuh orangnya jadi kayak maklum ya, kayak ilfil gitu nggak sih ya. Pertahankan ya sikap kamu yang kayak gini. Saya senang sikap kamu yang gak mudah baper. Soalnya kenapa? Kalau orang yang mudah baper itu susah banget guys dibilangin. Kayak teman saya gini, emang gak susah saya ngasih taunya? Susah, karena apa? Dia terlalu percaya, dan ujung-ujungnya cuma kayak dimodusin, di PHP-in, di ghosting. Nah itu capek, lebih capek ngasih tahu orang yang mudah baperan dibandingkan ibarat kata orang yang seperti kamu punya kewaspadaan yang tinggi. Nah itu ya, jadi sikap-sikap kamu tuh ya bukan tipe orang yang mudah terbujuk ya dengan hal-hal semacam itu. Dan kamu juga bukan tipe orang yang mudah terbangun angan-angan kamu kayak langsung bilang, ah ini orang suka sama aku ya. Kalau orang mudah baperan tuh gitu, disangkalnya suka sama dia. Aduh, untung kamu nggak begitu ya. Jadi ya karena sikap kamu ini tuh ya, itu yang ngebuat kamu itu tuh punya kewaspadaan tinggi, dan tentu itu juga menjauhkan kamu dari orang-orang yang punya niatan jahat ya. Kalau memang ini nanti resonate, saran dari aku,
buru-buru dijauhin ya. Kalau bisa udah jangan dibalas lagi chatnya. Kalau bisa blokir aja sekalian. Kalau mau lebih sadis ya omongin aja langsung. Ya, ya rangkai aja dengan kata-kata kamu sendiri ya, nusuk tapi kata-katanya jangan kasar. Taulah gimana cara ngomongnya biar dia juga tersindir dan ngerasa ya, gituin. Kita lihat ya pesan angelnya untuk kamu Scorpio. Saya suka gaya kamu ya, kamu orangnya nggak menye-menye. Tahu kan menye-menye itu gimana? Menye-menye itu orang yang gampang baperan ya. Oke, children di sini. Children ini aku lebih ngeliatin dari past life ya, bukan terkait dengan anak-anak, tapi kayak lebih ke arah sikap-sikap dari past life. Kan kalau children itu kan porsi ibarat kata waktu badan kita itu masih pendek dan usia kita kan masih rendah. Ini kayak perumpamaan dimana kamu Scorpio itu kayak waktu umur kamu itu masih muda ya, bukan pas anak-anak ya, mungkin pas ABG. Mungkin kamu kayak dimana di sini punya kondisi ya, kayak kisah di masa lalu kamu itu yang mungkin pernah ibarat kata di ghosting, di PHP, atau mungkin dia selingkuh, dibaperin semacam itu. Kayaknya kamu pernah punya pengalaman seperti demikian dulunya, hingga ngebuat kamu tuh kayak bangkit ya, dan kamu tuh kayak merubah sikap kamu, merubah image kamu, dan tentu kayak dengan cara-cara ini yang kamu lakukan hingga ngebuat kamu itu jadi orang yang nggak mudah dibaperi ya. Jadi kamu tuh kayak punya gimana sih, punya kemampuan gitu deh, jadi tuh nggak gampang terlena ya. Bagus sih ini karena sikap kamu ya. Semangat buat kamu Scorpio ya, jangan bersedih hati, pasti kamu bertemu dengan jodoh kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.